Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Kalau hari ini kita boleh beribadah bersama-sama walaupun secara online. Tapi saya yakin dan percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa dalam Kristus Yesus, kami sungguh bersyukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan, biar kiranya Tuhan, Engkau disenangkan oleh nyanyian pujian kami Tuhan. Kau disenangkan Tuhan oleh suara kami Tuhan, oleh penyembahan kami ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami ada saat ini adalah karena kasih-Mu, adalah karena anugerah-Mu Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Maka itu Tuhan, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji lui tahta-Mu, sembah dan puji lui tahta-Mu, sembah dan puji lui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji lui tahta-Mu, sembah dan puji lui tahta-Mu, sembah dan puji lui tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji lui tahta-Mu, sembah dan puji lui tahta-Mu,
Nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari angkat tangan kita katakan, sembah dan puji Nui tatamu. Sembah Dia, Sembah dan puji Nui tatamu. Sembah dan puji Nui tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Mari katakan dari hatimu, sembah dan puji. Sembah dan puji Nui tatamu. Sembah dan puji Nui tatamu. Sembah dan puji Nui tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah Dia, tinggikan namanya. Sembah Dia, oh Yesus, Kau yang layak terima segala hormat, segala pujian. Yalah Rabo, Shigala Rabo, haleluya. Kau yang kami puji Tuhan, Kau yang kami sembah, Kau yang kami tinggikan, haleluya. Kami bersyukur. Shigala Rabo ya 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 Rabo, Shigala Rabo, haleluya. Shigala Rabo ya Rabo ya Rabo, haleluya. Shigala Rabo ya Rabo. Terima hormat kami Tuhan, terima sembah kami, terima segala pujian dari hati kami Tuhan. Hanya untuk-Mu Bapa, menyenangkan-Mu, itu kerinduan kami. Haleluya. Kami Kau yang layak terima segala hormat, Kau yang layak terima segala pujian. Kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang hebat. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang perkasa ya Tuhan. Kami siap menerima kuasa-Mu Tuhan, karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan ya Tuhan. Kalau kami mau memuji Engkau lebih lagi Tuhan, biar kiranya Tuhan ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, haleluya. Puji nama Tuhan, kita semangat memuji Tuhan.
sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Baik saudara, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita. Mari kita fokuskan diri kita. Sebelum itu mari kita bernyanyi, kita naikkan pujian buat Tuhan kita. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu
tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau,
Kau turun tangan Tuhan, memberkati setiap kami. Kau turun tangan Tuhan, memulihkan kami, menyembuhkan kami. Sigala raba ya raba, sigala raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba ya raba. Sigala raba ya raba ya raba. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai, kasihnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Haleluya. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai bagian yang kedua. Dalam hal menghadapi sakit penyakit dan wabah seperti COVID-19, bagaimana GBI sebagai Gereja Pentakosta memahami kesembuhan ilahi? Salah satu butir pengakuan iman GBI berbunyi, kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. GBI percaya Roh Kudus yang memakai para murid Yesus di Kisah Para Rasul adalah Roh Kudus yang sama yang sekarang memakai murid Yesus pada zaman now untuk membawa kesembuhan ilahi kepada orang sakit. Ada beberapa penyebab mengapa seseorang tidak disembuhkan secara ilahi. Lebih lengkap dapat saudara baca melalui artikel link di caption video ini. Dr. French Arrington dalam bukunya Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta menjelaskan, baik Alkitab maupun pengalaman tidak mendukung pernyataan bahwa mereka akan disembuhkan dalam setiap situasi. Dari sisi manusia, kekurangan iman menjadi suatu faktor. Dari sisi Allah adalah berkuasanya kebijakan dan kehendak Allah. Saat ini Allah masih menyembuhkan orang sakit. Tetapi penyembuhan sekarang bukan puncak penyembuhan atau penyembuhan tertinggi.
Puncak pembebasan kita selaku orang percaya dalam Kristus terjadi pada kehidupan mendatang. Penyembuhan saat ini adalah suatu tanda dan pencicipan lebih dulu akan penebusan tubuh kita di masa depan. Penebusan kita saat ini hanya sebagian dan penyakit masih terus terjadi. Tetapi apabila Kristus datang kembali, penderitaan, penyakit, keluhan, dan kematian akan berhenti selamanya terhadap orang-orang yang telah ditebus. Bagaimana seharusnya respon orang percaya ketika kesembuhan tidak terjadi pada dirinya? Ikuti apa yang Paulus lakukan. Ia menerima bahwa duri dalam dagingnya yang dapat dikatakan sebagai penyakit dengan hati yang rela, meski Tuhan tidak memberi penjelasan atas semuanya itu. Bahkan ketika Paulus tidak dapat memahami cara kerja Tuhan, ia meresponinya dengan sebuah pengagungan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ketidakmengertian kita akan pikiran Allah justru membuat kita lebih dalam menyembahnya. Dr. French Arrington menjelaskan dalam textbook Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta demikian. Untuk melihat Allah yang hanya bekerja melalui penyembuhan-penyembuhan luar biasa, membuat batasan palsu terhadap kuasa Allah. Segala sesuatu yang baik berasal dari Allah. Pengetahuan medis dan keterampilan para dokter dan perawat adalah dari tangan Allah yang beranugerah. Allah berkarya melalui sarana-sarana, baik yang alami maupun supranatural. Dia berkarya dalam menanggapi iman dan doa umatnya. Dia juga melakukan penyembuhan melalui para dokter dan perawat. Kita harus menggunakan diri kita akan sarana-sarana apapun untuk sarana-sarana penyembuhan yang telah diberikan Allah. Doa dan pengurapan minyak memiliki tempatnya sendiri, tetapi doa dan pengobatan medis tidak saling bertentangan. Keuntungan doa penyembuhan dan pengetahuan medis mengalir dari Allah yang sama. Bagi GBI, kesembuhan ilahi adalah salah satu bentuk berkat keselamatan. Keselamatan manusia, itulah yang terpenting. Inilah juga yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, melalui Healing Movement Crusade. Pemberitaan keselamatan selalu menjadi agenda utama. Pelayanan kesembuhan ilahi adalah tanda-tanda yang menyertainya. Gereja digambarkan sebagai tubuh yang memiliki banyak anggota dengan fungsi yang berbeda-beda. Tiap insan gereja dan hamba Tuhan diharapkan memberikan kontribusi bagi masyarakat sesuai karunia masing-masing, khususnya dalam menghadapi wabah seperti COVID-19. Dan yang paling penting, nyatakan kehendak Tuhan agar badai COVID-19 dapat berhenti atau menurun dampaknya. Dalam tuntunan Roh Kudus dan dalam nama Yesus, badai COVID-19 dihardik agar diam, tidak lagi mengakibatkan jatuhnya korban. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dan banyak orang akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus adalah merupakan misi Tuhan, merupakan hati Tuhan, dan merupakan kehendak Tuhan agar semua orang diselamatkan, saudara. Nah, hari-hari ini di era pencurahan Roh Kudus yang luar biasa pada zaman ini, saudara dan saya percaya bahwa di waktu-waktu ini kita sedang melihat Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa, saudara. Istimewa, saudara dan saya pasti akan melihat jiwa-jiwa ini dituai bagi kemuliaan nama Tuhan, saudara.
Sebab itu di masa-masa ini bukan masa untuk saudara dan saya egois, mementingkan diri saudara dan saya sendiri, memikirkan permasalahanmu sendiri, memikirkan keselamatanmu sendiri, saudara. Ini masa penting, saudara, untuk bagaimana saudara dan saya mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita, dan untuk bersama-sama dengan Tuhan kita mengerjakannya, Bapak Ibu. Nah, pesan Bapak Gembala Pembina kemarin dalam hari kenaikan Yesus Kristus Tuhan, dalam perayaan kenaikan Yesus, Bapak Gembala Pembina berkata bahwa bangkitlah, angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat, Bapak Ibu. Ini masa penting, saudara. Ini masa yang serius, masa bukan untuk kita main-main lagi, saudara. Sebab itu umat Tuhan di Jambi, bangkitlah. Umat Tuhan di Palembang, bangkitlah, Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Yesus memberikan pesan pada murid-muridnya dalam Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8, Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara. Nah, jemaat, Yesus naik ke surga. Yesus memberikan pesan bagi saudara dan saya untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Dan ini waktunya, ini masanya untuk saudara dan saya mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saya kasih tema perenungan kita di hari ini adalah mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-18, 19 dan 20. Firman Tuhan berkata, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, Bapak Ibu. Nah, saudara, ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Ada pesan Tuhan bagi kita, ada mandat Tuhan bagi kita, ada tanggung jawab yang Tuhan taruh, ada tugas yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Firman bilang begini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Markus 16 ayat 15-16 dia bilang begini, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, saudara. Nah, amanat agung ini merupakan tugas kita semua, Bapak Ibu. Bukan tugas Bapak Gembala, bukan hanya tugas para pengerja dan pelayan-pelayan Tuhan, tapi siapapun saudara yang duduk hari-hari ini, yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan masuk menjadi bilangan murid Yesus. Ini tugas saudara dan saya, ini tanggung jawab saudara dan saya untuk terlibat mengerjakan amanat agung ini, Bapak Ibu. Selama kita masih hidup, selama kita masih dipercayakan nafas kehidupan ini, selama saudara dan saya ada di dunia ini, di bumi ini, saudara, ada tanggung jawab ini, saudara. Kita harus mengerjakan amanat agung ini, Bapak Ibu.
Firman bilang begini, menjadikan semua bangsa murid Tuhan, sehingga mereka percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka pun dapat masuk dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Kenapa saudara dan saya harus mengerjakan amanat agung ini, saudara? Sebab itu kerinduan Tuhan, itu isi hatinya Tuhan, Bapak Ibu. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, saudara. Tuhan sayang semua bangsa, Tuhan cinta suku-suku bangsa, kaum dan bahasa. Firman bilang, karena begitu besar kasih Allah, saudara, akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya Yesus untuk keselamatan bagi semua bangsa. Nah, hari ini Bapak Ibu, apa yang saudara dan saya harus lakukan untuk kita mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus ini? Ada 3 hal yang dasar, yang penting untuk saudara dan saya lakukan di hari-hari ini, Bapak Ibu. Mari belajar bersama-sama. Hal yang pertama, saudara, yang saudara dan saya harus kerjakan untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus ini. Yang pertama, saudara dan saya harus mempunyai kerinduan yang besar, Bapak Ibu. Mari belajar dari Paulus yang punya kerinduan yang besar untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan, Bapak Ibu. Roma pasal yang ke-10 ayat yang pertama, Alkitab bilang begini, Bapak Ibu. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Saudara duduk hari ini bersama dengan keluarga-keluargamu, atau mungkin saudara melihat tayangan ini pribadi seorang diri, Bapak Ibu. Mari tanyakan lagi di dalam hati kita, apakah saudara dan saya punya kerinduan ini, Bapak Ibu? Seperti Paulus berkata, yang menjadi doa, yang menjadi kerinduan adalah mereka diselamatkan, Bapak Ibu. Renungkan, saudara. Suamimu mungkin, istrimu mungkin, anak-anakmu mungkin, mertuamu, iparmu, adikmu, kakakmu, tetanggamu, karyawan-karyawan yang ada di tokomu, orang-orang yang dipercayakan di sekelilingmu. Apakah hari ini adakah kerinduan di dalam hatimu untuk mereka diselamatkan, Bapak Ibu? Firman bilang begini, bagaimana mereka diselamatkan kalau mereka tidak dengar tentang kabar baik? Bagaimana mereka dengar kabar baik kalau tidak ada yang memberitakannya? Nah, Tuhan panggil saudara dan saya supaya punya kerinduan yang besar untuk mereka diselamatkan, Bapak. Dulu waktu saya sekolah Alkitab, ada pelajaran penginjilan, Bapak. Jadi setiap Sabtu kami ditugaskan untuk harus pergi dan menginjil, bertemu pemulung, orang-orang di jalan mungkin, sopir-sopir angkot, tukang becak. Lalu kami harus memberikan laporan, Bapak Ibu, ke dosen untuk tugas yang kami sudah harus kerjakan setiap Sabtu menginjil, Bapak Ibu. Nah, dulu belum mengerti, belum punya kerinduan, Bapak Ibu. Hanya sekedar memberi tugas, memberi laporan kepada sekolah bahwa kita sudah mengerjakan. Waktu kebenaran ini dibukakan, Bapak Ibu, harus ada kerinduan di dalam hati. Jadi sekarang waktu memberitakan kabar baik, harus ada rindu di dalam hati untuk jiwa diselamatkan, jiwa dipulihkan, jiwa dimenangkan, jiwa dibawa bagi kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Betapa berharganya satu jiwa untuk Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Dan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan, saudara dan saya harus memiliki kerinduan yang besar di dalam hati untuk mereka diselamatkan. Hal yang kedua, mari yang kita belajar. Saudara dan saya harus punya komitmen, Bapak Ibu.
Sebab tanpa komitmen kita tidak bisa melakukan hal-hal yang besar dan hal-hal yang ajaib, Bapak Ibu. Mari belajar dari seorang yang namanya Stefanus, saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul. Alkitab mencatat begini, Bapak Ibu. Ketika Stefanus bersaksi kepada orang-orang Israel, dia ditangkap, dia dibawa keluar kota. Di sana dia dirajam dengan batu, Bapak Ibu. Dan menjelang kematiannya, dia berdoa untuk orang-orang yang menyiksa dia, Bapak Ibu. Stefanus berdoa, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Lalu Stefanus menadah ke langit dan dia melihat Yesus berdiri dan memberi penghormatan kepada Stefanus, saudara. Nah, Bapak Ibu, dalam pemberitaan kabar baik, saudara, mungkin akan ada hambatan, akan ada tantangan, bahkan mungkin ada penganiayaan, saudara. Sebab itu butuh satu komitmen di dalam hati kita, bahwa sekali Yesus, tetap Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Lihat Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-55. Alkitab bilang gini, tetapi Stefanus yang penuh Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Yesus yang menciptakan dunia, berkuasa di bumi, di surga, memberikan satu penghormatan yang tinggi kepada seorang yang namanya Stefanus, karena ia berkenan kepada Allah, penuh kepercayaan mutlak dan komitmen setia sampai mati untuk Yesus dalam pemberitaan kabar baik. Dr. Billy Graham dalam sebuah tulisan pernah menulis begini, Bapak. Untuk menerima Kristus tidak perlu membayar harga apa-apa, tidak perlu membayar apa-apa. Tapi untuk mengikut Kristus perlu komitmen. Untuk melayani Kristus, saudara dan saya harus menyerahkan segalanya, Bapak. Yesus berkata dalam Matius 20 ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan, menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya hari-hari ini? Seringkali kita melayani Tuhan hanya karena ingin dilihat manusia, sehingga kita bangga kalau kita mungkin dapat pujian, dapat penghargaan. Tapi kadang kita mudah tersinggung jika mungkin pelayanan kita dicela, tidak diterima, bahkan tidak dihargai, Bapak. Nah, mari belajar dari seorang Stefanus, Bapak. Perlu komitmen, satu kerelaan yang dibuat untuk jiwa-jiwa diselamatkan, Bapak. Belajar dari seorang Stefanus semakin membuat saudara dan saya sadar bahwa bukan penghargaan dari manusia yang berkenan pada Tuhan, tetapi karena Tuhan yang berkenan atas setiap saudara dan saya. Makanya di Kisah Rasul 7 ayat 56 firman bilang begini, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Kristus sudah naik ke surga, akan memberikan penghormatan bagi saudara dan saya ketika dengan satu komitmen saudara dan saya berhasil melakukan pelayanan pemberitaan kabar baik di hari-hari ini, Bapak. Makanya Kisah Rasul 20 ayat 24 firman bilang gini, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Buatlah komitmen hari ini, Bapak Ibu.
Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, punya action. Lakukan sesuatu hari-hari ini. Kerinduan saja tidak cukup, komitmen saja tidak cukup. Hari-hari ini saudara dan saya harus buat sesuatu. Apa yang dapat saudara dan saya buat, saudara? Yang akan jadi tuntunan-tuntunan kita ke depan, Bapak Ibu. Saya ingatkan Bapak Ibu semua untuk tetap dalam doa puasa kita. Sudah 40 hari, ditambah lagi 51 hari Bapak Ibu, dan kita akan mengakhiri di tanggal 30 Mei 2020. Saya juga ingatkan Bapak Ibu semua dari tempat ini untuk estafet doa, waktu-waktu 24 jam. Saudara sudah berkomitmen untuk mengisinya. Lakukan terus. Buat sesuatu, berdoa untuk penuaian jiwa-jiwa, berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa Bapak Ibu. Terus semangat mengerjakannya. Mari bangun mesbah doa, pujian dan penyembahan bersama dengan keluarga-keluargamu di rumah, Bapak. Satu bersama-sama, suami, istri, anak-anak, gandeng tangan bersama-sama bangun mesbah doa. Kemarin pesan Bapak Gembala Pembina, gabung di dalam KUL, Bapak Ibu. Masuk dalam komunitas, saudara tidak bisa sendiri. Gabunglah di dalam KUL-KUL yang ada. Sekalipun sekarang masih KUL online, Bapak Ibu. Gabung, terlibat. Di sana saudara bisa saling dikuatkan, menguatkan, memberi semangat kepada orang-orang di sekeliling saudara. Terus lakukan, perkatakan Mazmur 91, karena kita percaya. Dan terus saudara dan saya harus ikuti protokol kesehatan pemerintah terkait COVID-19 ini, Bapak Ibu. Social distancing, di rumah saja, pakai masker, rajin cuci tangan, tingkatkan imunitas tubuh kita, Bapak Ibu. Dan apalagi saudara dan saya harus lakukan, bisa lakukan hari-hari ini, menginjil saudara, komunikasi, beritakan kabar baik ini, Bapak Ibu. Di luar sana hari-hari ini ada banyak orang yang membutuhkan kasih Yesus yang ada di dalam saudara dan saya. Sebab selain jadi saksi, kita pun harus bersaksi. Jangan diam dan tidak lakukan apa-apa. Mari keluar dari kenyamananmu. Hari-hari ini saudara punya banyak waktu-waktu yang berharga dengan keluargamu, saudara. Ngomong sama mereka, komunikasi sama mereka. Mereka mungkin yang belum percaya kepada Yesus. Pakai waktu-waktu yang berharga ini untuk ceritakan kasih Yesus, bagikan cinta Yesus bagi mereka, sehingga mereka pun dapat diselamatkan. Lakukan sesuatu. Semangati mungkin orang-orang yang bekerja dalam perusahaan, semangati mereka. Mungkin bisa WA, memberikan kebenaran firman. Lakukan sesuatu, saudara. Lakukan sesuatu. Pakai media hari-hari ini, penuhi dengan hal-hal yang baik, saudara. Lakukan sesuatu untuk menguatkan orang-orang di sekeliling kita. Reinhard Bonnke pernah bilang begini, gereja yang sudah tidak lagi menyelamatkan yang hilang adalah gereja yang terhilang. Renungkan. Gereja yang sudah tidak lagi menyelamatkan yang hilang adalah gereja yang terhilang, Bapak. Saya tutup dengan ayat ini, Yohanes pasal 4 ayat yang ke-35. Firman bilang begini, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning,
dan matang untuk dituai. Yesus naik ke surga, berikan Roh Kudus untuk saudara dan saya. Kita tidak sendiri, ada amanat agung yang Tuhan berikan bagi kita. Tanggung jawab di pundak kita untuk kita mengerjakan amanat agung itu, Bapak. Renungkan 3 hal ini, Bapak. Miliki kerinduan yang besar untuk jiwa diselamatkan. Punya komitmen seperti Stefanus. Sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kita. Terakhir, buat sesuatu, lakukan sesuatu. Saudara mengerjakan ini, kita akan lihat jiwa dituai bagi kerajaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami dengar di hari ini. Biarlah hati Tuhan atas hati kami, mata Tuhan atas mata kami, tangan Tuhan atas tangan kami, dan kaki Tuhan atas kaki kami. Mampukan kami hari-hari ini dengan kuasa dan otoritas Roh Kudus, kami mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus untuk melihat jiwa dibawa bagi kerajaan-Mu, Bapa. Terima kasih, hamba berdoa memberkati seluruh umat-Mu. Anugerah, kasih karunia, kemampuan Tuhan turun atas kami semua untuk mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus sampai Engkau datang kembali menjemput setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Remember love and remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Oh, sing it out. Remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ. Come on, we sing and remember love, remember mercy. Christ before me, Christ behind me. Your loving kindness has never failed me. Christ before me, Christ behind me. Jesus, I need you every moment. I need you here now. His grace poured hearts sing out your praise forever. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, pasti diberkati oleh firman Tuhan, amin. Mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersama-sama bersatu hati. Bapa, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan setiap penyembahan kami boleh berkenan menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bapa, kami saat ini Tuhan bersatu hati membawa bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindukan Tuhan, bangsa Indonesia dipulihkan ya Tuhan. Bangsa Indonesia dimenangkan Tuhan. Bangsa Indonesia dibebaskan dari corona ya Bapa. Kami percaya Tuhan, pemulihan demi pemulihan terjadi di bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biar Kau berkati Bapak Presiden kami Tuhan, beserta dengan wakilnya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu Tuhan, roh takut akan Allah ada dalam hidupnya Tuhan. Agar kebijakan-kebijakan yang hamba-Mu ambil dalam mengambil keputusan Tuhan untuk bangsa Indonesia Tuhan berasal daripada Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Gembala senior kami Tuhan,
Pak Niko ya Tuhan, biar kiranya Tuhan berkat-Mu boleh tercurah atas hamba-Mu Tuhan. Oh biar kiranya Tuhan roh-Mu Tuhan boleh melingkupi hidupnya ya Tuhan. Tuntunan-Mu Tuhan, oh boleh menjamah hidupnya Tuhan. Jadi berkat, menjadi dampak ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan. Biar isi hati-Mu saja yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kau buat dia lebih peka lagi Tuhan. Kau buat lebih lagi Tuhan mengembang Tuhan. Untuk memberkati setiap bangsa-bangsa ya Tuhan. Kau berkati tutup bungkus hamba-Mu dengan keluarganya Tuhan. Beserta dengan para 4 wakilnya ya Bapa. Berkat Allah, damai sejahtera, sukacita boleh tercurah atas kehidupannya ya Tuhan. Saat ini kami Tuhan berdoa buat Bapak Gembala kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Buat Pak Aning beserta istri Tuhan. Buat wakilnya Tuhan, Pak Abe Tuhan beserta istri, anak Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkat Allah boleh berlimpah atas kehidupan mereka Tuhan. Tuntunan roh Allah Tuhan ada dalam kehidupan mereka Tuhan. Menjalankan amanah agungnya Tuhan. Memberkati bangsa ini Tuhan. Memberkati kota Jambi ya Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat sukacita ya Tuhan. Boleh ada dalam kehidupan hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan Tuhan buat para hamba-hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan buat segalanya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat para jemaat-Mu yang hari ini beribadah Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami yang lemah sudah dikuatkan. Oh kami yang berbeban berat Tuhan sudah diangkat beban itu ya Bapa. Kami yang butuh jawaban sudah diberikan jawaban Tuhan. Bahkan kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar Tuhan kami mau menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Melalui hamba-Mu kami mau persiapkan hati kami ya Bapa. Mari jemaat GBI Soekarno-Hatta Jambi, jemaat PCC Palembang, bangkit berdiri bersama-sama, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kasih anugerah limpah rahmat dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus. Pengurapan pemeteran yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Mengurapi setiap pekerjaan tanganmu. Apapun yang kau sentuh dan kerjakan dengan tanganmu. Tuhan buat engkau berhasil. Tuhan buat engkau beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang jemput kita semua di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.